Bang. Mas Murid, lagi ngapain? Lagi main HP. Main HP belajar terus. Lagi belajar apa ini? Enggak lagi belajar apa-apa. Nonton apa? Nonton ada link, ada orang yang ngasih link. Apa nonton Nikita Mirzani? Terus dong. Apa podcastnya Dedi? Kemarin waktu saya nongkrong kan, habis main volley, Mister Yasin nanya tentang kelanjutan apa itu kuis yang ada di Instagram. Oh, yang Tahu nggak? exercise every day ya. Iya, jadi kan saya buat kalimat kan, I exercised every day. Nah, terus ada pilihan true sama false. Iya. Nah, kamu kayaknya juga partisipasi kayaknya. Saya pikir tunggu dulu. Saya pikir kuis itu tentang ini loh. Apakah kemampuan saya itu saya dapatkan karena saya latihannya setiap hari? Saya nangkapnya kayak gitu, bukan Berarti malah fokusnya ininya ya. Saya nangkapnya ke situ, bukan nangkapnya ke kalimat tersebut benar atau salah kayak gitu. Malah kamu fokus sama Iya. hasilnya. tapi betul juga, karena itu jadi pertanyaan juga, karena di situ ada everyday. Nah, yang kita tahu everyday itu dipakai untuk waktu yang sekarang. Iya. Simple present berarti, tapi kenapa di situ pakai verb doang? Yang saya tahu kalau verb 2 berarti itu simple past. Kok bisa kayak gitu? Gini, nah justru itu yang ingin saya kasih tahu. Iya. Jadi jawaban dari I exercised every day itu sebenarnya true. Loh kok bisa begitu? Ya bisa. Kok Jadi bisa? ya, jadi gini, ada dua sudut pandang. Kadang kita harus melihat dari sudut pandang bahasa Indonesia, kadang kita harus melihat dari sudut pandang bahasa Inggris. Nah, ketika kita belajar dari sudut pandang bahasa Indonesia ya, kita diajarkan kalau setiap hari itu mutlak miliknya tenses simple present. Kan gitu ya. Berarti kalau dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ada kata-kata everyday, baiknya pakai simple present aja. Cuman kita kan lagi belajar bahasa Inggris, maka kita juga sesekali juga harus melihat konteks dari sudut pandang bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya tenses, ya kan? Iya, Tenses itu bentuk kata kerja, yang mana dari situ malah justru akan menunjukkan kapan waktu dari peristiwa. Nah, berarti ketika ada kata-kata I exercised every day, di situ kan ada verb 2. Iya. Nah, verb 2 itu menunjukkan masa apa? Masa lampau. Masa lampau. Nah, terus everyday. Nah, berarti everyday-nya ngikut setiap harinya ngikut ke masa lampaunya. Berarti latihannya setiap hari. Latihannya di masa lampau tapi setiap hari. Gitu. Nah, itu konteksnya. Jadi bisa-bisa aja dong. Sah-sah aja, tapi itu dari sudut pandang bahasa Inggris. Jadi everyday jangan langsung kita katakan kalau itu mutlak punya simple present. Kita harus tetap melihat kapan kejadiannya. Berarti setiap harinya sekarang atau dulu. Berarti bisa pakai juga untuk simple future dong. Bisa nggak? Bisa jadi. Jadi yang terpenting adalah bentuk kata kerjanya. Iya. I will practice my English every day. Tapi akan. Sekarang masih di Pare misalkan. Nanti kalau pas pulang mau praktek setiap hari, kan bisa jadi seperti itu. Nah, itu kalau kita melihat dari sudut pandang bahasa Inggris. Nah, sebenarnya saya dapat kalimat seperti itu dari sumbernya ini apa? elfas.com. Nah, jadi dia itu berisi tentang source atau sumber-sumber pembelajaran bahasa Inggris yang isinya dari native. elfas.com kayaknya nanti teman-teman mikir Elfas yang jadi khususan. Bukan ya? Bukan. Pasti ada yang mikir kayak gitu ya. Jadi dia judulnya ESL atau English Second Language Learner kalau nggak salah. Jadi memang untuk apa itu isinya sumber-sumber materi pembelajaran. Ada link kayak gitu. Ada link di Google yang isinya materi-materi pembelajaran bahasa Inggris. Jadi biasanya para guru itu ngambil sumber pembelajarannya di situ. Nah, di situ native ngomong he exercised every day gitu. Contoh lain seperti ini juga. I met Paijo today. Today itu kan kalau bahasa Indonesia kan hari ini. Oh, ini berarti miliknya sekarang. Nah, padahal tidak seperti itu juga. Gini contohnya. I met Paijo every day itu. Met kan di situ. Met itu verb berapa? Verb 2 berarti ketemunya di masa lampau. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, perlu diketahui, today itu kan ada bagian dari harinya. Ada pagi, siang, sore, malam. Jadi kayak gini, saya tebak.
dia sampaikan ke saya kalau dia bertemu Pak Ijo hari itu, tapi pas pagi. paginya. Berarti waktunya sudah Intinya lampau. sebelum ngomongin itu Oh, dia iya. ketemu sama Pak Pak Ijo, Ijo. tapi masih hari itu. Oh iya, paham. Nah, itu kalau kita melihat bahasa Inggris apa tenses dari sudut pandang bahasa Inggris. Ya, jadi langsung teman-teman jangan langsung berpikir kalau ini punya simple present. Kita harus lihat dari sudut pandang bahasa Inggris. Tapi ini untuk level lanjutan ya. Iya. Kalau masih level dasar harus ngikut aja alur teman-teman everyday fokus aja pakai dulu present, today pakai present gitu aja. Cuman nanti kalau udah level yang tinggi, nah kita harus belajar ini juga supaya nggak gampang nyalah-nyalahkan. Gitu. Setidaknya teman-teman di level dasar paham aja dulu apa itu kalimat verbal nominal sama hal-hal intensi saja dulu, itu yang paling dasar. Nah, kita membuat konten seperti ini supaya nanti nggak gampang nyala-nyalain. Nah, gitu. Itu tujuannya. Gitu Oke. ya. Oke. Jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe ya, terus di share video ini biar bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, thank you. Bye bye.